Di sini kan aku mau ngajarin cara implementasi bikin sebuah Flappy Bird di scratch nih. Yang pertama kan kita mulai dari si scratch-nya Bluebird ini. Dan aku akan menjelaskan ini ketika dia memencet start round. Jadi ini, bentar. Nih, ini kan start round nih pas kita pencet. Nanti dia akan memutar musik dia. Nah, musik ini kalau tidak pakai perulangan dia akan habis durasinya. Jadi saya pakai forever baloknya, oke? Nah, ini ketika saya memencet tombol start. Nah, ketika dia mengklik bendera hijau, yang hide itu burungnya, birdnya, burung biru ini. Karena kan ini masih menu layar utama. Nah, next. Kalau saya tampilin show ya, begini hasilnya. Ini, kalau saya klik, burung akan muncul. Jadi, eh, kita maunya burung itu muncul ketika kita mulai start. Nah, lalu ada lagi tipe balok seperti ini. Nah, ketika kita mau ngeklik start, tampilannya muncul. Yang tampilan muncul itu apa? Burung ini. Nah, yang motion go to X ini titik koordinat spawn burungnya. Jadi spawn burung itu di sini. Coba saya ini ya. Nah, dia spawnnya di sini ya. Bakal spawn di situ. Di area seperti ini. Oke? Dia akan nge-spawn di area ini. Nah, ini titik koordinat sumbunya, sumbu X berada di sini, dan dia avampost ke atas dikit. Lalu aku akan memasukkan variabel nama itu gravity, nilai itu 0. Nah, mulailah kita bikin sebuah gameplaynya. Nah, change by gravity ini kita tuh bikin burung itu meloncat tuh di arah sumbu Y, ya. Nah, jadi nilai ini 0. Jadi kita yang kita yang bebas menentukan kapan dia naik gitu ya. Nah, ini chain gravity ini -1 ini kekuatan dia naik ya. Nah, lalu kita masuk ke sebuah kondisi. Nah, ini burung ketika dia menyentuh di sini aku pakai sebuah kondisi lalu pakai operator. Operator itu yang tipe OR. Nah, ketika dia burung itu menyentuh base, ya base ini, ya, base dalam spread ini, atau kalau burung itu menyentuh pipa green, nah pipa green itu ini, nah ini ya, pipa green, maka akan mencetak hasil broadcast itu round N. Broadcast ini seperti variabel lintasan ya, variabel spread ini menyambung ke spread game over. Nah, round N ini menuju ke spread ini. Nah, spread 1. Nah, ketika dia ketika burung itu menyentuh base atau pipa green, maka dia trigger akan ke sini dia, round N. Lalu muncul tampilan itu ada ini, text game over-nya. Gitu. Nah, pas dia udah menyentuh ini, dia akan berhenti script-nya. Oke ya. Oke, kita balik sebelahnya. Terus begitu juga nih. Nah, ketika bendera hijau, ya, kita akan mulai sebuah pengulangan. Dan di dalam pengulangan itu ada namanya kondisi. Nah, ketika spasi itu dipencet, kekuatan gravity itu kayak kekuatan ini ya. Kita pencet start ya. Nah, kelompatan itu segini ukurannya. Nah, ukuran nilai itu ada 5. Nah, lalu aku memakai wait until balok dengan pakai operator dengan memakai kunci spasi. Nah, ini maksudnya itu aku tuh demi menghindari spam. Jadi ya intinya nih maksudnya eh, waktu itu kasus aku sebelumnya itu aku kalau tidak memakai not atau tanpa wait until ya itu birdnya itu kalau saya pencet spasi tahan
dia tuh akan terbang, akan naik terus dia, ya. Kalau lepas ya dia bakal turun. Jadi aku tuh menghindari namanya tuh spam ke atas ya. Jadi kalau ketika orang memencet spasi dengan kekuatan gravity itu 5, nanti sekali pencet spasi itu udah bakal jatuh lagi ya. Naik sekali, jatuh lagi kalau kita menahan spasi. Pasti gitu. Ini sudah aku fix nih. Bahkan kemarin itu karena aku pencet spasi, karena ada bug nggak salah itu ya. Ya. Naik terus. Oke. Mana ya? Oke, kita lanjut yang bagian pipa ya. Pipa. Nah, di sini kan pipa ini pertama aku menyiapkan skor dulu ya. Namanya fitur skor. Ketika bendera hijau itu, skor tuh akan di-reset menjadi 0. Aku manggil skor, top skor. Nah, ketika aku mau menyentuh start round, skor masih tetap 0 ya. Lalu melakukan pengulangan dan eh pengulangan dan agar pipa itu bisa berjalan dari kanan ke kiri, aku menambahkan balok create clone yang myself. Myself ini dia mengeklon spread-nya dirinya sendiri. Nah, lalu aku memberi dia delay tunggu selama 2 detik. Jadi ketika vibe itu muncul, pas dia sampai habis bakal muncul lagi dalam 2 detik. Jadi agak delay dia. Kalau aku nggak pakai, dia akan terjadi spam dia. Jadi di pipa itu muncul terus. Jadi yang ada nge-lag nanti game nanti. Nah, lalu aku menggunakan agar dia nge-trigger, aku pakai when as a clone ya. Muncul nanti pas game ini sudah mulai ya. Nah, lalu ditampilkan. Jadi pipa ini masih disembunyikan. Terus nah, biar agar lebih rapi aku pakai sebuah balok. Balok ini define. Nah, balok ini tujuannya itu ibarat variabel dia ini menyimpan balok. Dia tuh isinya itu dia mengantongi isi balok ini. Nah, ini. Jadi dalam pipe game ini terdapat ada balik layarnya. Nah, ini motion ini lokasi spawn pipa itu muncul. Berarti saya munculnya dari kanan ini. Nah, nih muncul dari kanan. Tuh. Nah, nah dengan sumbu X itu lokasi itu baru di sini dia. Nah, ini aku memakai operator pick random. Jadi di sumbunya ini pick random ini dari minus 100 sampai 100 itu ibaratnya random ya. Mungkin sistem itu ngambil minus 100 misalnya. Jadi bagian bawah ada yang 80, ada yang jadi angka itu random antara minus 100 sama angka 100. Jadi ada yang di atas dan jadi seperti ini. Nih, ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi inilah itu yang bisa game itu menarik gitu ya. Nah, lalu lalu kita memakai repeat until. Nah, exposition sama minus 233 ini posisi pipa itu berakhir sampai di mana gitu ya. Jadi kan pipa kanan kita mau sampai ke kiri pojok ini dia bakal hilang gitu ya. Nah, aku mengatur nilai kekuatan kecepatannya pipa itu. Jadi pipa yang berjalan bukan burungnya. Burung itu cuma bergerak, cuma spasi aja, nggak ada dia bergerak. Dan aku tidak memakai kamera. Jadi yang bergerak itu cuma pipanya. Jadi aku menaruh nilai uh, jalannya pipa itu sumbu X itu dari kanan ke kiri itu sebesar minus 5 gitu ya. Nah, ini sebuah kondisi aku memasang ketika skor ini sebesar 5 ya, lewat dari 5 itu bisa aku pilih value speednya. Nah, begitu juga seterusnya ya kondisinya ini. Nah, setelah pipa itu udah mencapai kiri, ya kan kita mau menghilangkannya. Nah, sebelum kita menghilangkannya, aku kan memakai sistem skor nih. Pakai variabel skor. Nah, pipa ini setelah pipanya hilang,
dia skornya akan bertambah 1 ya, baru menghapus clone tadi yang bagian kiri setelah itu. Oke, gitu ya. Oke, misalnya kalau kita menyentuh base dan pipa nih ya, kita kan pasti kalau mati butuh tombol restart kayak gini. Terus mati, akan muncul tombol restartnya, inputnya, outputnya. Terus kalau dia ketika burung itu mati atau kena pipa atau base yang lantai ini, saya memakai when I retrieve round end, maka dia akan menampilkan ya. Kalau kita mengklik bidang hijau ini kan kembali ke menu layar, dia akan disembunyikan. Nah, cara aku mengulang restart ke menu layar tanpa mengeklik bendera hijau, aku memakai ini ketika spread itu diklik. Nah, di sini aku pakai broadcast. Broadcast-nya apa? Restart. Nah, restart ini kita sembunyikan ya. Setelah kita pencet restart, dia akan sembunyi. Tuh, dia akan menghilang. Dia sebalok nih, ketika dia pencet restart tuh bakal ke-hide dia. Ya, seperti itu sih. Nah, kita kan aku kan sudah cerita nih sistem restart-nya. Baru kita akan muncul ke fitur game over-nya. Nih, kita kalah, terus seperti ini sama restart-nya. Nah, ini, ketika yang ini ya, eee, nah ketika kita burung itu menyentuh gas tanpa touching fingerprint, aku pakai broadcast. Nah, round end, kalau ini kesambung ke sini, ya. Nah, ketika dia sudah mencet round end, muncul tampilannya, ya. Kalau mau restart, kalau aku pencet restart ini, dia akan hide. Itu juga pencet bendera juga hide. Ini covernya. Kalau aku tidak memakai hide, ya bakal muncul terus nanti bakal kayak gini lah ya. Nah, dia akan ngebug dia. Jadi aku pakai ke hide. Oke. Sistem skornya ya berarti ya. Sistem skor ini jelas aku pakai inilah ya, pakai sebuah variabel yang basic. Dan kita kan sudah bikin variabelnya, cara variabel itu berjalan ketika burung itu melewati pipa. Nah, yang kita patokan itu sekarang kita bikin sebuah top score. Nah, top score itu saya akan taruh di bagian round end ini. Nah, yang itu bernama sebuah kondisi. Jika skor, yang skornya jarak yang kita tempuh ya, sebisa aku kita bentar. Nah, ketika burung ini sudah melewati angka nomor 1 nih. Nah, naik 2, naik 3. Kalau aku mati, dia akan kesimpan. Kalau kita restart, dia bakal kesimpan juga. Nah, begitu juga. Kalau eh misalnya burungnya belum mencapai 4 nih, mati. Aku kan baru sampai nomor 2. Kalau restart, dia akan tetap. Gitu terusnya. Kalau aku sampai 5, dia ikut 5 gitu. Nah, makanya aku pakai sebuah kondisi. Karena bisa aja pakai variable cloud, tapi mungkin karena dari scratch yang emang nggak bisa, ya udah aku coba. Jadi aku memakai sebuah variabel lokal, yang mana aku pakai kondisi, terus dalam kondisi ini aku memakai operator. Nah, skornya kan bergantung dari kita. Seberapa bisa kita melewati pipa itu. Nah, pipa itu kan men-trigger sebuah penambahan skor. Nah, skor jika skor lebih besar top skor, maka akan dicetak top skor itu menyesuaikan dari skor yang kita lewati, ya. Kayak itu tadi misalnya aku skor yang biasa ini, ya skor biasa dari sampai 10 gitu. Nah, kalau 10, apakah besar dari misalnya aku baru main nih, aku bisa mencapai 10. Nah, top score kan masih belum tahu nih berapa kita. Kalau skornya 10, apakah 10 lebih besar dari 0? Karena 0 kan kita belum ada pergerakan ya. Baru pertama kali nih kita dapat 10. Nah, dia akan mencetak top score ini menyesuaikan dari skor yang kita catat tadi. Nah, kalau udah sampai 10, nah kita mencoba lagi nih. Tapi kita bisa ya sampai skor 5. Nah, 5 emang lebih besar dari 10.
Enggak kan, kalau enggak berarti dia tidak akan mencetak. Ya, dia masih tetap 10 top skornya. Dia akan ibaratnya itu mencatat. Ya, oke. Nah, begitu juga top jarak. Jarak. Nah, kalau jarak, aku memakai seperti ini. Nah, ketika start round itu dimulai, sejarah itu aku akan setting 0, lalu repeat until ini itu eh, ke-trigger skor itu berjalan dari 0 menambah dia 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, tapi aku skor itu aku delay dalam satu detik, kayak satu tek tek dalam satu detik ya. Terus memakai variabel yang change jarak W1 ya. Itu menambah jarak tuh 1 gitu poinnya. Nah, agar dia bisa dapat top jarak seperti itu top score, aku sama juga pakai tipe kondisi. Ya, jika jarak besar dari top jarak, ini jarak yang kita tempuh. Kalau jika jarak ini misalnya 0 nilai kan. Jika jarak kita tempuh itu 25, 25 lebih besar dari 0, kalau iya dia akan mencetak sesuai jarak yang kita tempuh. Kalau misalnya ini 25 atau kita mencapai 10, memang 10 lebih besar dari 25. Kalau enggak ya nilainya tetap 25. Karena dia terakhir tercatat segitu ya. Nah, agar dia akan meriset seperti ini, kan itu mesti riset nih. Ya, caranya aku menaruh ketika binary itu hijau, variabel stop jarak sama jarak itu bakal kembali ke reset 0. Ya, aku pencet ya. Nah, dia akan kembali 0 begitu juga dengan top score-nya. Oke. Nah, ini aku kan pakai skor nih. Skor ini sistemnya pakai spread ya. Nih, satu nambah ya, dua, tiga, ya, empat. Kan dari cetak keempat nih kan. Itu dari sini. Hmm, nih, ketika start round, nah setup ini seperti biasa block define itu dia mengantongi balok-balok ini. Nah, pertama tuh nomor tuh bakal di hide ya, disembunyikan. Lalu dia akan berganti kostum skor 9 nih. Jadi dia udah bikin skor yang kosongnya, lalu 01 sampai 9 ya. Nah, ini posisi skornya saya taruh di tengah ya, biar jelas. Baru taruh set indeksnya 1. Itu maksudnya penambahan 1 nanti tuh. Jadi kita taruh variabel 1. Nah, baru nilai repeat 6. Repeat 6 ini jumlah eh, jumlah nolnya ada berapa gitu. Bisa sampai dari 1 sampai 1000, ada 10.000, itu bisa kita taruh nominalnya. Nah, baru aku situ bikin clone. Nah, kalau klik clone ini untuk clone skor dia diri sendiri. Nah, change x by ini menyesuaikan ketika dia 1, kalau udah sampai 2 nominalnya, kayak 10, dia bakal kegeser sendiri dan menyesuaikan. Baru penambahan check index 1. Ya. Nah, terus ketika ya ini awal ketika dia udah start clone-nya, baru muncul tuh nomornya. Nih, kalau ini pas sudah nilainya itu kayak 10 kan udah 2 angka tuh. Terus sebelahan 30 kan 100 kan. Baru muncul tuh. Nih, change kostum, join score, data index, or ini menyamakan variabel ini dengan sprite, sprite yang aku bikin. Nah, di sini ya bakal ke triggernya. Kostum, ya, dengan kostum ini. Jika bukan kostum sama dengan kostum name, maka switch kostum itu kostum kan adalah kostum name. Ubah dia size-nya tuh, ini kan size ukuran skornya. Ya, seperti itulah. Ya, itu aja sih yang bahas ya. Karena sebenarnya masih bingung juga cara mengajar kalian dari waktu ini seperti ini ya. Oke, itu aja sih aku jelasinnya. Oke, thank you ya.